Hey, feeling good, like I should. So, selamat datang di channel Mathimum. Jadi di channel ini kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam matematika. Untuk episode yang pertama ini, kita akan mulai membahas tentang bagaimana cara melukis garis singgung pada dua buah lingkaran. Nah, kita akan mulai, pada video kali ini kita akan mulai dari garis singgung persekutuan luar. Seperti apa? Garis singgung persekutuan luar artinya garis tersebut akan menyinggung lingkaran pada bagian luarnya. Nah, sebelum kita lanjut, kamu harus menyiapkan beberapa peralatan seperti Nah, kalau sudah, kita akan mulai menggambar. Nah, di sini kalau kamu perhatikan saya sudah membuat 3 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama yang di sini ada lingkaran 1, ini lingkaran 2, atau saya bisa bilang ini lingkaran O, kemudian di lingkaran P. Step pertama adalah kalian harus menggambar kedua lingkaran tersebut. Nah, lingkaran yang ini di gambar ini jari-jarinya adalah 5 cm. Kemudian yang ini jari-jarinya 3 cm. Tapi kalian boleh menggantinya dengan ukuran yang berbeda. Yang jelas keduanya harus memiliki ukuran yang berbeda. Ya, misal kamu yang O kamu mau buat dia 4 cm, tapi yang P mungkin kamu akan buat dia tetap 3 cm. Itu boleh. Tapi ada beberapa ketentuan harus diperhatikan. Yaitu kedua lingkaran tidak boleh memiliki jari-jari yang sama. Lalu kalau kamu perhatikan lagi, ada sebuah lingkaran kecil di sini. Nah, lingkaran kecil ini memiliki diameter atau mohon maaf, maksudnya jari-jari itu adalah sebesar selisih dari jari-jari ini dan jari-jari yang ini. Jadi, kalau di lingkaran O jari-jarinya adalah R besar dan di lingkaran P jari-jarinya R kecil, maka selisihnya akan menjadi jari-jari untuk lingkaran kecil yang ada di tengah tersebut. Nah, kemudian di antara kedua titik ini silahkan kamu hubungkan sebuah garis. Saran saya gunakan ukuran yang pas, misalnya 11 cm atau 12 cm. Kenapa? Setelah kamu hubungkan nanti, kamu bisa kasih titik kecil di sini tepat di tengah antara kedua garis ini, tepat di tengah-tengahnya yang saya tandai X ini untuk menjadi tanda untuk nanti step berikutnya. Sebenarnya ada cara yang lain, yaitu dengan membuat garis imajiner di tempat lain. Hanya nanti kalau kamu perhatikan itu sebenarnya untuk menentukan di mana titik tengah antara kedua pusat lingkaran. Oke? Jadi step pertama kamu harus membuat semua ini. Kalau sudah step pertama sudah kamu kerjakan, kita lanjut ke step kedua, yaitu nah, step kedua kamu akan bermain dengan jangkar. Jangkar maksudnya, bukan jangkar. Kalau jangkar di kapal ya. Kita akan bermain dengan jangkar, di mana kita akan menggambar lingkaran. Lingkarannya di mana? Kita akan membuat satu lingkaran lain di mana jari-jarinya ada antara titik X menuju ke titik O. Atau dengan kata lain, jarak antar titik pusat ini adalah diameter dari lingkaran yang baru. Kalau kamu perhatikan saya menggunakan pensil ya. Saya fokuskan dulu. Oke, susah fokus ini. Ya, saya pakai pensil karena nanti di sini garis ini akan dihapus pada akhirnya. Jadi ini adalah garis bantu untuk kita dapat membuat garis singgung persekutuan luar. Oke. Jadi kita ukur dulu, kita taruh di sini. Kemudian yang satunya kita taruh di titik O atau titik P juga boleh, sama karena dia tepat di tengah. Kemudian kamu buat lingkaran di sini. Ya, kelihatan ya. Oke, jadi kamu bisa lihat di situ ada sebuah
lingkaran. Mungkin supaya lebih enak saya tebelin lagi deh. Oke. Nah, kita sekarang memiliki 4 lingkaran dalam garis tersebut, di mana ada 2 lingkaran utama dan 2 lingkaran untuk membantu. Ya, setelah kita mendapat 4 lingkaran ini, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya kita akan menandai beberapa titik. Ada 2 titik utama yang akan kita tandai. Yang pertama, kalau kau perhatikan di sini, terdapat sebuah titik potong antara lingkaran yang kecil dengan lingkaran yang besar tadi yang kita buat. Ya, ada titik potong di sini dan titik potong di sini. Kedua titik potong ini akan saya lambangkan dengan M dan N. Ya. Jadi perhatikan di sini ada sebuah titik di atas M dan titik N di bawahnya, tepat di antara kedua perpotongan ini. Nah, setelah kamu menandainya, kamu akan menarik garis dari titik O ke titik M, tapi kamu tariknya tuh lurus ke atas terus sampai berpotongan di lingkaran utama. Ya. Jadi, kalau kita buat, kita pasang penggaris sini, lalu kita tarik dia ke atas. Cukup hati-hati ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Ya. Nah, kamu lihat di sini ada perpotongan di atas. Titik perpotongan yang di atas itu akan saya lambangkan dengan titik A. Nah, hal yang sama juga kamu lakukan untuk dari titik O lewat ke titik N. Nah, ketemu lagi titik perpotongan di bawah yang saya namai titik potong B. Jadi sekarang kita memiliki 2 titik baru, yaitu titik A dan titik B. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu nah, step berikutnya kita akan menggambar tali busur yang lain. Nah, gimana cara gambarnya? Ini agak unik. Ya, mohon perhatikan step ini step yang paling krusial. Ya, ini step yang paling krusial atau paling penting. Pertama, kita akan membuat lingkaran atau mungkin nggak sampai 1 lingkaran, mungkin hanya sedikit tali busur, ya, di mana jari-jarinya adalah antara titik M sampai titik P. Jadi jari-jarinya itu segini. Ya, kita ukur dulu ya di sini. Nah, ini jari-jarinya. Tetapi titik pusatnya ada di titik A. Ya, mengerti ya? Jari-jarinya segini. Ini jari-jarinya. Tapi titik pusatnya di titik A. Sehingga nanti kita akan buat seperti ini. Kita akan membuat sebuah garis di sini. Ya, garis di sini yang akan memotong lingkaran ini. Kita akan buat garis seperti ini aja. Nah, cukup seperti ini, tidak lebih. Seperti ini. Hal yang sama akan kamu lakukan di bawah, karena jarak ini juga sama, dari N ke P ini juga sama. Ya, kita cukup pasang dia langsung di titik B. Kemudian potong di situ. Ya, ini nggak bisa main-main, karena kalau kamu salah nanti akan ada unsur garis singgung yang tidak terpenuhi, yaitu antara garis singgung dengan jari-jari akan bentuk sudut 90. Jadi kalau ini salah, nggak akan terbentuk sudut 90. Maka ini harus tepat. Nah, titik potong yang di situ akan saya lambangkan. Di sini saya lambangkan dengan titik C. Ya. Dan di sini titik D. Nah, sekarang kita punya 4 titik baru, yaitu titik A, B, C, dan D. Kalau sudah, kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu nah, step berikutnya bisa dibilang mudah. Kalau semua titik A, B, C, D itu tepat di posisinya, maka step berikutnya kamu tinggal menghubungkan antara titik A ke titik C dan titik B ke titik D. Ya, kamu tinggal hubungkan saja. Jadi seperti ini. Saya pakai spidol merah nih, pulpen merah, sorry, supaya kelihatan bedanya. Ya, harus pas, usahakan setepat mungkin. Ya, usahakan setepat mungkin.
Mungkin kalau ada kesalahan mungkin 1 atau 2 derajat masih diperbolehkan karena kita tidak menggunakan pengukuran yang cukup sesuai, ya. Jadi jangan langsung papa nggak sesuai, nggak sama, nggak apa-apa. Mungkin 89, 88 masih boleh lah, atau 91, 92 sudutnya masih boleh. Tapi kalau sudah sampai 95, 96, 100, nah itu baru bermasalah pasti. Ya, sama titik B dan D juga kita hubungkan. Kemudian kita tinggal tebalkan jari-jari yang di sini. Dan juga di sini. Nah, setelah itu kita juga buat jari-jari dari titik C ke titik P. Kemudian dari titik D ke titik P juga. Nah, untuk mempermudah kalian dalam melihatnya, saya akan menghubungkan titik O ke P menggunakan spidol hitam atau pulpen hitam, tapi dengan garis putus-putus. Nah, sebenarnya kita sudah selesai. Hanya supaya makin kelihatan, maka ada baiknya kita hapus semua garis-garis yang tidak berhubungan, ya, atau garis-garis yang tadi saya gambar menggunakan pensil, supaya kita makin bisa lihat bisa seperti apa. Saya akan menggunakan jari ajaib saya, asik, ya kan? 1, 2. Nah, sudah. Inilah hasil akhir dari tugas kita. So, silahkan kamu bisa bandingkan sendiri hasilnya dengan yang saya buat. Oke, jadi sekian bagian pertama dari garis singgung lingkaran. Kita sudah selesai membuat garis singgung persekutuan luar. Jangan lupa like and share, ya. Nggak apa-apa kalau nggak mau di subscribe. Mungkin kamu udah banyak subscribe atau apa, ya. Tapi like and share itu perlu supaya makin banyak orang terbantu dengan video ini. Sekali lagi thank you sudah spend waktunya untuk nonton video ini. Ingat, stay safe. Kalau keluar pakai masker. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan diri, ya. Stay safe, stay at home. Kalau emang nggak perlu jangan keluar rumah, and stay awesome. Thank you.